semuanya, pada video kali ini kita akan bahas materi bahasa lanjutan dari video sebelumnya. Masih seputar logika matematika, namanya adalah min term dan max term ya. Nah, apakah ada kaitannya dengan materi minggu kemarin yang seputar SOP dan POS? Ada dong. Apa hubungannya? Nah, mari kita bahas sama-sama. Bagi yang sudah pernah mempelajari, mari kita belajar lagi sama-sama. Bagi yang belum, mari kita belajar bersama, kita berbagi, kita sharing. Seperti biasa, mari kita belajar beredukasi bersama Mutiara. Jadi, topik yang akan kita bahas pada video kali ini namanya adalah midterm dan max term. Nah, ini topik yang akan kita bahas ya, yaitu midterm dan max term. Midterm itu adalah nama lainnya adalah SOP. Lalu apa bedanya dengan SOP yang kemarin? Nah, mari kita bahas. Jadi midterm ini adalah suku atau term di dalam ekspresi boolean yang mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Jadi kurang lebihnya sama ya. Nah, midterm sini digunakan untuk menentukan baris yang outputnya nilainya 1. Jadi fokusnya di SOP itu yang outputnya nilainya 1 saja, mirip seperti SOP. Ditulis dalam bentuk n atau perkalian atau dalam menggunakan gerbang n di semua variabel. Notasinya adalah, misalnya sini f itu adalah fungsi ya. Fungsi sama dengan sigma m sama dengan sigma m dalam kurung titik-titik, atau bisa aja f sama dengan sigma m dalam kurung 1, 4, dan 6 ya, dibacanya sigma ya. Nah, coba midterm dengan dua variabel, contohnya kayak a dikali b. Kalau tiga variabel kayak a dikali b aksen dikali c. Oh, ini kan dua variabel a dikali b aksen ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi bisa menggunakan aksen, bisa juga menggunakan komplement atau bar yang di atasnya ada garis gitu ya, sama aja. Oke, ini kita akan bahas seputar max term atau product of sum ya, atau POS. Jadi max term ini adalah suku atau term di dalam ekspresi boolean yang mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Max term digunakan untuk menentukan baris yang outputnya 0, ditulis dalam bentuk OR atau penjumlahan pada sebuah variabel, pada semua variabelnya ya. Notasinya misalnya fungsinya atau f-nya adalah sama dengan PM dalam kurung apa gitu ya, titik. Ini adalah barisnya ya, berapa. Contohnya kayak f sama dengan PM dalam kurung 1, 4, dan 6 gitu ya. Contoh variabel max term itu misalnya kalau yang dua variabel misalnya a ditambah b aksen atau a ditambah b komplement gitu ya. Lalu yang tiga variabel misalnya a ditambah b aksen ditambah c gitu ya. Kalian boleh menggunakan aksen atau menggunakan komplement atau bar yang di atas, sama aja. Nah, ini ada sebuah fungsi di mana fungsinya itu terdiri dari x, y, dan z. Sini terdiri dari y aksen x aksen, y aksen, z ditambah x, y aksen, z aksen ditambah x, y, z. Nah, kita lihat bahwa di sini terdiri dari 3 midterm ya. Berarti ada 1, 2, dan 3 karena yang hitung adalah yang perkaliannya. Lalu ada max term juga. Di sini ada fungsi g di mana masih x, y, dan z. Contohnya x ditambah y ditambah z dikali x ditambah y aksen tambah z. Lalu ada x ditambah y aksen tambah z aksen, lalu dikali x aksen ditambah y ditambah z aksen dikali x aksen ditambah y aksen ditambah z ya. Kalau kita lihat berarti dia punya 5 max term ya, karena yang dihitung adalah 3 variabel yang berjumlah gitu ya, dengan 3 variabel yang lengkap. Cara membentuk midterm dan max term. Untuk midterm, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement ya, sedangkan yang peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement ya, sama kayak materi video kemarin ya. Nah, sebaliknya untuk max term, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Kenapa berbeda Bu sama video sebelumnya? Kalau video kemarin saya lebih menekankan kalian bisa membedakan antara bentuk perkalian dan penjumlahan terlebih dahulu ya. Kalau ini yang bentuk dari POS atau max term yang sebenarnya. Nah, ini cara membentuk midterm dan max term dengan dua peubah atau variabel. Di sini kita punya dua variabel, ada x, y ya. Karena kan hukumnya itu adalah 2 pangkat n. Kalau misalnya variabelnya 2 berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Nah, di sini ada 0011 y untuk x, yang y-nya adalah 0101. Untuk midtermnya kalau yang 0 kita pakai aksen ya. Berarti x aksen y aksen. Lalu yang kedua adalah x aksen y
lalu X, Y aksen, lalu X, Y. Nah, barisnya kita hitung dari 0, M0, M1, M2, M3 dengan menggunakan huruf yang kecil. Untuk max term itu kita balik, untuk yang bilangan yang terdiri dari angka 0 kita ubah menjadi positif atau tanpa aksen atau tanpa komplement. Maka kita tulis di sini X ditambah Y, lalu X ditambah Y aksen, X aksen ditambah Y, dan X aksen ditambah Y aksen. Dan pembedanya adalah biasanya untuk max term dia menggunakan huruf kapital. Untuk yang dengan 3 variabel seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa hukumnya adalah 2 pangkat n, karena 3 variabel berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Berarti di sini X-nya adalah 0 0 0 0 1 1 1 1, Y-nya 0 0 1 1 0 0 1 1, Z-nya adalah 01 01 01 01. Ya, untuk min termnya seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa kalau yang nilainya 0 dia jadi aksen, untuk yang variabelnya memiliki nilai 1 maka kita sebut dengan angka sebut dengan tanpa komplement. Contohnya kayak 0 0 0, kalau di min term itu adalah X aksen, Y aksen, Z aksen atau di M0 ya. Kalau di max term berarti malah jadi berubah ya, karena dia angka 0 dianggapnya positif. Jadi X ditambah Y ditambah Z dan seterusnya. Jika diberikan sebuah tabel kebenaran, kita dapat membentuk fungsi boolean dalam bentuk kanonik baik itu SOP atau POS dari tabel tersebut dengan cara yang pertama mengambil min term dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1 untuk SOP, atau mengambil nilai max term untuk setiap nilai yang fungsinya bernilai 0 untuk POS. Oke, kita akan bahas contoh soal. Tinjau fungsi boolean yang dinyatakan oleh tabel berikut. Nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk kanonik SOP dan POS ya. Berikut ini adalah jawaban untuk yang SOP, di mana kita lihat bahwa SOP itu kita lihat outputnya nilainya 1 ya. Berarti ada di baris. Hitungnya adalah yang baris pertama itu bukan baris ke-1 atau baris ke-0 ya. Berarti dia ada di baris yang ke-1, baris ke-4 dan baris ke-7 ya. Berarti kombinasinya adalah 001, 100 dan 111 ya. Kalau fungsinya berarti f of f x y z terdiri dari x aksen y aksen z ditambah x y aksen z aksen lalu ditambah x y z ya. Kalau kita lihat dari barisnya berarti dia ada di M1, M4 dan M7, sehingga jawabannya adalah sigma M1, 4 dan 7. Untuk yang POS kita lihat adalah outputnya yang nilainya 0 ya. Berarti di sini ada baris ke-0, baris kedua, baris ketiga, baris kelima dan ke-6. Bilangan digitnya adalah 000, 010, 011, 101 dan 110 ya. Berarti dia variabelnya adalah x plus y plus z dikali x ditambah y aksen tambah z lalu x ditambah y aksen z aksen dikali x aksen ditambah y ditambah z aksen, lalu di sini yang terakhir adalah x aksen ditambah y aksen ditambah z. Nah, variabelnya berarti kita lihat di sini f x y z berarti sama dengan m0, m2, m3, m5 dan m6 sesuai dengan barisnya ya, atau sama dengan pm angkanya adalah 0, 2, 3, 5 dan 6. Jadi ya, paling mudah-mudahan video ini bisa dipahami dan semoga juga bisa memberikan wawasan yang lebih pada kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.